Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aqama hujjatahu wa burhanahu bil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was sholihin wal ulama'i wal muqarrabin. Wasiratun fid dunya ibratun liman arada yattakhidha qudwatan ala sabilihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lalladzi ja'ala al-uluma sirajan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang muliakan akhin al-kiram, Tuan Guru Suparman SAG, pengasuh Majelis Taklim atau pengasuh Pondok Pesantren Al-Husaini Pak Naning, atalallahu umrahu fi sihhatin wa afiatin. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah SWT, diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya di dalam taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, nini mami, sanak bija, jamaah laki, adian jamaah bini, rahimakumullah. Saat pertama, nggih sarang-sarang sami kita bersyukur kepada Allah SWT. Saat masih tican sehat. Marak basen al-mukarram sahabat. Wandin bau trekeng kali top nama. Lagu sindit semelebara kenjamaah laun sak ribut-ribut. Teduk-teduk tembiak lain mun terkena si keluarga ke malam-malam. Arah urusan ni lagu terlalu opname sebenarnya. Si kerang teh siaran sakit niki emah. Lagu si ikhtiar dan doa. Jadi ikhtiar sampai tiang cuci lambung 4 kali niki. Lambung niki terbesuk. Ara alat pembesuk enggak antau narak niki klinik Kamboja Mataram. Di rumah sakit provinsi niki belum ada di mana narak pembesuk lambung niki. 4 kali terbesuk sama dokter Fahru Rozi yang menangani tiang. Baru alhamdulillah kemudian tiang mampu menjalani ibadah puasa. Asbab pengobatan dengan cara pencucian lambung niki. Nah, sampai sekarang tiang masih menggunakan milik keling kacawa juluk untuk menormalkan kondisi ini ke. Alhamdulillah, ibu-ibu juga tidak lepas dari bantuan selawat. Selawat yang dapat selawat dulu dari Habib Ja'far bin Baharun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil habibil mahbubi syafil ilaji wa farjil kurubi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Niki selawat yang diharuskan kepada tiang untuk membacanya. Jadi sebelum asar, sesudah asar itu tiang baca 200 kali setiap hari. Iki untuk supaya kita dapat tuntunan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani tiang lepas selawat niki karena tiang sudah diijazahkan dulu supaya istiqomah untuk membantu pengobatan niki. Alhamdulillah, tiang mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah untuk mengamalkan selawat. Ya sama dengan selawat tibbil qulub nike.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha niki wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha niki. Sapada sebenarnya. Niki yang perlu diamalkan. Lebih-lebih tengah hadapi situasi mak basen dani al-mukarram sawaru. Zaman sak terkena jayat cara laut seda cara daya. Ya lamun tak ni apa orang, lamun tak renungin dan kita lihat tanda-tanda itu secara apa namanya, secara kasat mata, kalau kita teliti sebenarnya kasus-kasus terjadi kan masyarakat niki memang wajar kalau dikatakan tanda-tandanya. Ada tiang di Napiaran, di Silung Belanak niki ada namanya dusun kapal itu, Tuan Guru. Siwak dengan melai, senyinan dengan doang baitan. Bermeta nek teparan tanda-tanda kiamat tasing Tuan Guru. Sampai ada seorang kadus nike dia berhenti jadi kadus. Din bani nangani dengan melai embai sini non dengan doang tanganian. Juga terpejauh lasing. Anya labar juga terpejauh. Bermbe temaknya labar sini non dengan lasing. Ini ibu-ibu sekalian, dan yang cerita itu adalah keluarga tiang sendiri dan tiang tahu persis kenapa itu terjadi. Kalau kita bertanya, kenapa itu terjadi? Karena tidak ada majelis taklim. Dinarak dengan ngaji, dinarak dengan peringatan. Lamun arak majelis taklim ni ke bahasan ulama kan 140 keburukan itu dihilangkan oleh Allah. 40 meter ke depan, 40 meter ke belakang, 40 meter ke samping, 40 meter ke samping kiri kanan ni ke. Itu 140 keburukan dihilangkan kalau ada majelis taklim. Nah, kan sudah menjadi Napiaran, sudah menjadi apa namanya, penyampaian Tuan Guru sering disampaikan oleh Tuan Guru bahwa, dan itu sering juga disampaikan oleh para ulama, kalau ada kegelapan datangkan cahaya maka gelap akan hilang. Kalau banyak keburukan datangkan majelis taklim, maka perlahan-lahan keburukan itu akan hilang. Dan ini sinsalabin abrak-kedabrak, keburukan itu akan hilang, tapi perlahan-lahan dengan istiqomah kita mengadakan yang namanya pengajian. Nah ini. Jadi kalau kita bicara aman dari fitnah, bahasa ulama ada 2 lokasi setahun aman dari fitnah: majelis taklim dan masjid. Hanya 2. Kalau mau aman, majelis taklim, aman ya iman kita. Kalau mau aman, masjid, aman iman kita. Sehingga nanti sehingga di dalam hadis itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, la yuslimu lidinin illa man farra bidinihi. Suatu saat nanti bahasa Nabi, dia nak selamat agama seseorang, artinya dia nak selamat iman seseorang, kecuali dia berlari dengan agamanya. Nabi kena kecuali tak lalu girang lalu ngaji ngelining membojak majelis taklim. Deh, sak tahun majelis taklim ni kira lain teh. Baru nak aman agama, baru nak aman iman teh.
Nani walaupun di dalam rumah tidak ada jaminan. Karena apa? Karena makin HP tetegal. Sila mun HP ni berembe saruan namanya keburukan bisa ditonton. Jadi bahasan baginda Nabi, la yuslimu lidinin illa man farra bidinihi. Tidak akan selamat seseorang yang beragama kecuali dia berlari dengan agamanya. Artinya kita mencari majelis taklim. Itu maksud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga majelis taklim niki perlu diadakan banyak-banyak. Yang sampaikan kepada jamaah tiang di selatan niki, tiang kan pengajiannya hari Rebu. Pada lalu ngaji, bimbing salai, pada motor kawih, mobil pada kawih. Sak tahun narak pengajian pada lalu ni. Sampun masih sehat. Lemak demen den 6 tamu selang kembiwi baru pada nyesel. Lemak muka salah je kelalu ngaji. Lemak muka salah je kelalu ngaji. Enggak anunin janji diri teh. Lagu lemen demen salah lemak goyo malu milih lulu ngaji. Arak tu laut tengere kan ke bahasa bibi. Alah membedaikan cetiang. Ruan, lemak kat ngaji. Dini je. Lemak bedai. Tuan, repot kisi ruan. Tetap padahal dia kawan ketua lagu sililan bedai tak ada. Isi nombok diri kan. Lemak tengaji juga, lemak kengaji ruan. Dini ni payu setahun nang kena meriku. Anin ibu sekalian. Jadi jahiliyah niki masih kuat. Ini baju masih kuat. Hadirin yang mulia. Maka suatu waktu waradallah ila Musa alaihissalatu wassalam. Ta'allamal ilma. Musa ta'allamal khaira wa 'allimhun nasa. Fa inni munawwirun limuallimil ilma wa muta'allimina fi kuburihim hatta la yastayhasu. Wahai Musa, kata Allah, lalu pelajari ilmu, pelajari hal-hal seolah-olah manik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ajarkan kepada manusia. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan afdalus sadaqati ta'limu jahilin. Sedekah yang paling afdal adalah mengajarkan orang yang tidak tahu. Ia paling tinggi derajat ke dunia ni adalah mengajarkan ilmu. Sedekah yang paling afdal. Ia membanding. Jadi acara maulid ni sendi teman medara diawali dengan pengajian. Karena apa? Karena sedekah ilmu itulah yang paling afdal. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian sedekah makanan, sedekah duit banda. Jadi alhamdulillah tican pengajian si Dani Al-Mukarram niki mudah-mudahan terus berkembang. Yang namanya majelis taklim niki ya kadang-kadang maju mundur. Penting kita istiqomah. Kemudian yang lanjutkan tadi itu fa inni munawwirun limuallimil ilma, kata Allah, sayalah yang akan menjadi lampu orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar ilmu fi kuburihim. Ya jari dilah telemak. Apa ajari dilah teh? Lamun tandik lalu ngaji.
Sehingga gelapnya kubur tidak bisa diukur dengan padamnya listrik di atas dunia ni. Ke dunia doang perak listrik, PLN salah jari tu patah. PLN kafir, PLN Kristen, PLN Bali unin te. Dinaun dengan puasa, dinaun dengan buka, dinaun dengan tarawih unin te. Padahal ukuran dunia ibu-ibu sekalian habis ribut te. Apalagi gelapnya akhirat. Subhanallah ya Rabbi. Unin dengan munafik, dengan mukmin anti beng kedilah, beng kecahaya. Uni lemak dengan munafik milih tebing cahaya lagu ini terjawab dengan mukmin. Yauma yaqulul munafiqu wal munafiqatu lil ladzi unzuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum. Terjawab dengan mukmin, kalau tulak ke dunia tu minta cahaya ni je ndak terbau saling ngebeng ni ada ia istilah saling ngebeng. Kalau ke dunia tu minta cahaya. Nah, perempuan tak minta cahaya ke dunia habis tergolong si Allah Taala. Sudah tidak ada dunia lagi. Lamun susah ke dunia masih tertahu ngendeng tolong. Akhirat lagu susah kena akhirat. Nafsi. Maka tiang bacakan niki sebuah hadis baginda Nabi niki. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'a Junaid iblisa fi manami uryanan. Sapa waktu ulama sufi niki, ulama tarekat bermimpi melihat iblis telanjang, bersengkaru apa cara belondan, cara laut. Belombas. Penggitan apa-apa. Faqala lau ala tastahi minan nas. Kemudian Imam Junaid bertanya kepada iblis. Berkata kepada ndak melila belondan. Tergitak si manusia. Ndak melila. Faqala maka menjawab iblis, haulaina la nasun. Innaman nasu aqwamun fil masjidis sauniziyah. Terjawab si iblis. Lamun manusia sak gelening-gelening kan gobok gempeng ini demak manusia hara dan ini iblis. Haula'i la nasun, mereka itu bukan manusia. Innaman nasu aqwamun fi masjidis sauniziyah. Siaran manusia dengan sak girang hadir ke masjid ini setan. Ini girang hadir di majelis taklim. Lamun dengan dikirang hadir ke majelis taklim demak manusia ini setan. Ini setan yang kena hadir. Demak manusia bukan manusia, orang yang tidak mau hadir di majelis taklim. Ini setan. Siaran manusia dengan sakirang ngaji, dengan sakirang hadir ke masjid. Ini diriwayatkan innaman nasu aqwamun fi masjidi. Sak teparanan manusia sak tentu adalah dengan sak girang hadir ke masjid. Nah niki mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apun ini adanu jasadi wa ahriku kabdi. Dengan sakirang hadir di majelis taklim atau di masjid, itulah orang yang membuat sakit jasadku. Ia nyuruh kegirang sakit dengan sakirang hadir ke masjid, dengan sakirang hadir ke majelis taklim. Wa ahraku kabdi,
Dia jari nyedut lambung ke tiang ke. Lamun harap dengan girang hadir ke masjid, ke majlis taklim, pasti nak kotong tiang ke. Yunin iblis ni ke. Hadirin yang mulia, maka kita bersyukur. Pelungum sami niki dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di masjid. Niki pilihan Allah. Berembe-rembe tempat berusaha. Lamun Allah Taala ndek kayun, dini. Berembe-rembe kesehat, lamun Allah Taala dini ndek kayun dini. Timaan sabe bontong naenan. Denara iman, denara empongan. Lamun hati can hidayah. Tekayuna sida Allah Subhanahu wa taala tahu taik ke masjid. Timaan buta mar umi mahtum. Umi mahtum nika buta. Ndek napa nina umi mahtum niki mama. Wahai Rasulullah, bisakah saya tidak naik ke masjid? Buta dengar. Lagu tahu melampak. Tahu kelampak. Oh, harus naik ke masjid. Maka cara Umi Matum niki benang kencang ngelik kembali. Terkencang benang ngelik kembali ni ya langan berdoros nyarang ke masjid. No, timan sabi buta lagu ia tekayun si Allah Subhanahu wa taala. Benang kencang. Ada sopo sahabat meninggal dunia. Yang sekaratul maut. Apa ndik jauh? Apa ndik jauh? Apa ndik jauh? Apa ndik baru? Apa ndik baru? Apa ndik baru? Ini. Kensak meninggal dunia, kensak sekaratul maut. Betakan sebinian kan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena nikah Nabi. Oh, apa ndak jauh? Apa ndak jauh lain ngaji. Apa ndak jauh lain sembahyang. Ya kena. Ya kena bahasa Nabi. Apa ndak jauh lain kelalu ngaji. Apa ndak jauh lain kelalu sembah. Ya kena. Saya kembin. Tepegi tak ruwen pahalun dengan sak sembayang jauh dari masjid. Kembin de baru. Nabi kena niki Nabi. Arak dengan jelang. Milih pakaian. Abeng ngebeng sak lupuh. Buat kita rumpala sedekah bu apa? Dek baru abang kengembeng. Ya sere ngaten mati apa dek baru abang kengembeng. Hengak ngunin tersebut ke dalam Al-Quran enggaan pekayunan dengan sak mati pertama tersebut adalah fa'asaddaka wa akun minas solihin laula akhartani ila ajalin karib. Andai kau bau tulak ke sedekah. Ia paling julun tersebut sedekah. Andai ke jadi tuan guru, malaikat jadi tuan guru ndek. Kemudian ndek jadi malaikat jadi nabi ndek. Lagu sak tekayunang pertama kali dengan sak mati dan sak dengan meninggal dunia adalah sedekah. Niki sedekah, maka sedekah ilmu niki paling afdal. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lanjutkan. Karing pira menit niku? Tiang soalan biasa tahu ngonek ceramah paling ngonek setengah 15 menit. Lamun tuan guru hadir tu balik ngebengan waktu. Ya, waktu tuan guru ngene. Niki waktu paling ngonen sejam.
Kat jamaah niki kadang-kadang tuan guru ngeromun kentiang, rengat kentiang. Kenapa kok sebentar saja? Jangan kena sebentar. Tuan guru lapah kuning kentiang. Tidak deman ambil kena sebentar kuning ke. Lalu tuan guru mun soalnya apa? Lalu nak penama saya jadi susah kuning kentiang. Dan tuan guru yang hadir itu kita harus ngerti. Jangan-jangan dia belum sarapan, dia tu kembali kan? Itu yang kita pikirkan. Tuan guru palang tu majlis taklim kating tuan palang nguni. Ayo mut pikir niki, jadi harus rai. Nah waktunya saya tutup, saya kasih waktu ini waktunya. Mancanan medaran. Nah, ini kaden solah perjalanan. Ada ya sehat, kita jaga kesehatannya para tuan guru ini. Karena tuan guru akhir zaman ini kontek-kontek umur. Parah dengan jadi tuan guru kontek-kontek umur soal. Tuan guru. Kenapa? Karena sudah dijelaskan oleh baginda Nabi kan bahwa bagaimana cara mematikan ilmu ya para tuan guru dimatikan. Cara mencabut ilmu, ciri-ciri kiamat itu kan ilmu dicabut. Bagaimana? Tuan gurunya dimatikan, segera dimatikan. Oh, terdengar ada email jadi tuan guru sampai kotak umur tahun. Ini hadirin yang mulia. Niki ada sopok sahabat niki karena kebetulan bulan Maulid kan bagaimana sih Rasulullah terhadap sahabatnya. Jadi sahabat ini saja kalau kita ikuti sahabat kita sukses dunia dan akhirat. Ikuti. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kamu wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Paena maktadaitum ihtadaitum. Di mana saja kamu ngambil petunjuk pada sahabat itu kamu sukses. Kata jangan mula Nabi, sahabat doang. Totak berpegang teguh sukses kita dunia dan akhirat. Nah ini ada seorang wanita tukang sapu ke majelis taklim, tukang sapu ke masjid. Inna imratan sauda'atu sama Ummu Mahjan. Kana takumu ala tanzifi masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arak sopok dengan nina berang leceng, berang marak duan jawat. Berang. Ku marun kerodo ka menika. Berang. Ditan berang niki. Ummi Mahjan aran. Nabi pegawaian enggak pegawaian nyapu Masjid Nabawi. Nyapu. Wa zata yaumin kana Rasulullah sallam yaudul amwata wa yazuru al maqabira wajada min bainil kuburi kabran jadida. Jadi sebuah waktu Rasulullah ziarah kubur. Kemudian dia nengok ke kiri ke kanan, dia lihat ada kubur baru. Faqala man sahibul hadzal kuburi? Man sahibu hadzal qabra? Saya ngepen kubur sini bahasa Nabi. Faqila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu kabru Ummi Mahjan. Itu adalah kuburnya Ummi Mahjan. Pabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah langsung nangis. Ini tamu tenangis mayat kanggo lamun tenangis saya ini dalilnya. Boleh. Rasulullah nangis ketika melihat kuburnya Ummi Mahjan. Wa sala ashabahu qala lahum lima lam tukhbiruni biwafatiha hatta kuntu usalli alaiha. Maka Rasulullah seolah-olah protes kepada sahabat. Kembim daripada mbarak ke waktu saya meninggal dunia sehingga aku solat untuk Ummi Mahjan. Ampun daripada bercerita.
Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu ya Rasulullah laqad matat fi sa'atin syadidatil hararah. Ampura Rasulullah bahasa sahabat, ia ninggal waktu sak panas jelo. Lamun panas jelo siaran Mekah ningkai bibi sekalian mati manusia. Siaran panas jelo ni bisa mati manusia saking tinggi derajat kepanasannya. Hingga lamun musim haji, musim panas niki banyak jamaah yang meninggal dunia karena panas. Wa kunta sa'ata mustarihan, dat waktu ninggal dunia pelunggum nyekem istirahat. Fahabna alaika min hararatis syamsi, aku takut khawatir pelinggi mak bakat isi panas jelo. Si tanganan baginda Nabi. Si beranganan siaran sah. Khawatir saya itu pelunggum niki kena panas. Di kekuawa peranganam. Paqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shalla 'alaiha tahta asbaqit turab. Niki jadi dalil boleh kita sholat jenazah di atas kubur, boleh. Langsung Rasulullah sholat di atas kuburnya. Nah, iya jadi dalil keanggon sembahyang jenazah ke atas kubur. Nah, ini dalilnya. Ini hadis sahih. Dijelaskan juga di dalam Bulughul Maram. Niki hadis sahih, hadis kumpulan hadis sahih niki di Bulughul Maram juga dijelaskan. Kemudian wa ba'da dzalika faqala lahum iza mata minkum ihda fakhbiruni bi mautiha tausalli 'alaiha fa inna man sallaitu 'alaihi fid dunya kanat salati syafa'atun lahu fil akhirah. Ya Rasulullah peringatkan sahabat, lamun arak ninggal kamu pada jahbain di embara aku berembesak ruan keadaan ke berembesak aing kemesa aing tedam aing berembesak keadaan pada barak. Saya ngak kemben pasal Nabi. Saya ngak lamun aku sembayang jenazah kan kamu pada ya jadi syafaat kerak kan jeluk kiamat pasal Nabi. Aku jadi jamin lah lamun aku sembayang jenazah kan kamu pada aku jadi jamin tan kamu dapat syafaat. Paham ibu ke? Kemudian wa ba'da zalika nada ala ummi Mahjan. Nah, dia meninggal sembayang baginda Nabi, kemudian memanggil Ummi Mahjan yang ada di dalam kubur. Tekui Ummi Mahjan niki sawah ninggal dunia niki. Aran Nabi tahu ngeraos kaca dengan wah ninggal dunia. Jana Nabi Syekh Abdul Qadir Jilani mesti tahu ngeraos kaca dengan sawah ninggal dunia. Apa kaling baginda Nabi. Nah, ngeraos. Nabi Nabi bahasan baginda Nabi, assalamu alaiki ya Ummi Mahjan. Jadi ia jadi dalil nike bahwa sunnah kita memberikan salam kepada orang-orang yang ahli kubur. Berarti dengan saat dalam kubur niki erup. Lamun ande erup, dia mungkin suruh mengucap salam kah? Isi baginda Rasulullah dia mungkin dia erup. Dia mungkin nak mengucap salam lamun ande erup. Niki. Ayu a'mali wajadati afdala wasammat liyatalkal ijabata. Kemudian Rasulullah bertanya, Ummi Mahjan, apa amalan sak paling solan? Ia baum ke dalam surga, ke dalam kubur. Ia mau ke dalam kubur, apa amalan paling solan? Sak mau pahala ke dalam kubur. Kemudian diam Ummi Mahjan
Selang beberapa waktu, innaha taqulu. Kemudian Umi Mahjan menjawab di dalam kubur, lam ajidu afdala indallah min tanzifil masjid. Denara pegawaian paling pelik pahala samu gawe isi Umi Mahjan kecuali membersihkan masjid. Denara pahala paling belen samu gawe sak tebing Allah Ta'ala kecuali membersihkan masjid. Takkan dia perlu tersuruh ibu-ibu bersihkan majlis taklim ni ke. Anda nak napiaran sebenarnya merebut perlu dengan pengajian nak marak niki ada ndek ngupak baik. Lagu susah tak ngupak merebut makin kan. Bilangan anak medaran. Bilangan periberas merebut niki. Lamun adik tupak tak paling solah niki je merebut dengaran manu niki. Hadis niki. Dari ibu-ibu sekalian, jadi bahasan hadis, bahasan baginda Nabi dalam sebuah hadis, sekek benas kita buang dari masjid, mas kawinnya adalah bidadari. Amin amin ya rabbal. Niki pentingnya ibu-ibu sekalian kita hadir. Apa kali tak girang hadir di majlis taklim? Ni dengan menyapu masjid, menyapu majlis taklim doang, wah jaminannya surga. Apalagi hadir di majlis taklim. Niki ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadah kita, nggih. Mudah-mudahan senantiasa Allah tanamkan keikhlasan kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada diri kita, pada istri kita, pada suami kita, pada anak kita, pada keturunan-keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Enggak nak bukatur, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.